Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka siksa baginya siksa yang sangat pedih. Surat Al-Baqarah ayat 178. Selanjutnya arti ayat 179. Dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 179. Dulur-dulur seiman, dari dua ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berlaku adil dalam kisos. Orang merdeka harus dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita. Dan janganlah kalian melanggar dan melampaui batas apa yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Dan mereka telah mengubah hukum Allah yang berlaku di tengah-tengah mereka. Dulur-dulur seiman, adapun sebab turunnya ayat ini itu dijelaskan dalam suatu hadis yang dinukil dari Imam Abu Muhammad bin Abu Hatim dari Sa'id bin Jubair, yaitu mengenai firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Itu maksudnya adalah jika pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, maka orang yang merdeka dikisos dengan orang yang merdeka. Hal tersebut dikarenakan pada masa jahiliyah sebelum Islam datang terjadi peperangan antara dua kelompok masyarakat Arab. Dalam peperangan itu ada di antara mereka yang terbunuh dan ada pula yang luka-luka. Bahkan mereka sampai membunuh para budak dan kaum wanita, dan sebagian mereka belum sempat menuntut sebagian lainnya sampai mereka memeluk Islam.
Ada juga salah satu kelompok yang melampaui batas terhadap kelompok lain dalam perbekalan dan harta benda mereka. Lalu mereka bersumpah untuk tidak rela sehingga seorang budak dari kalangan kami dibalas dengan seorang yang merdeka dari mereka. Seorang perempuan kami dibalas dengan seorang laki-laki dari mereka. Oleh sebab itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya orang merdeka dengan orang merdeka, hamba saya dengan hamba saya, wanita dengan wanita. Wal hurrum bil humri, wal abdu bil abdi, wal unsa bil unsa. Adapun mengenai firman Allah, wal unsa bil unsa, itu maksudnya adalah wanita dengan wanita. Di sini Ali bin Abu Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang artinya yang demikian itu karena mereka tidak mengkisos laki-laki yang membunuh wanita, tetapi hanya menerapkannya pada pembunuhan antar sesama lelaki atau sesama perempuan. Kemudian Allah menurunkan ayat yang artinya bahwa jiwa dengan jiwa dan mata dengan mata, an-nafsa bin nafsi wal aina bil aini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 45. Itu maksudnya adalah orang-orang merdeka diperlakukan sama dalam kisos yang dilakukan secara sengaja, baik laki-laki maupun wanita, dalam hal jiwa ataupun yang lebih ringan. Hal yang sama juga berlaku pada hamba saya, baik hamba saya atau yang disebut dengan budak. Yang dimaksud itu adalah baik itu budak laki-laki maupun budak wanita. Di sini ada permasalahan atau kasus. Abu Hanifah berpendapat bahwa orang merdeka boleh dibunuh karena membunuh seorang budak berdasarkan pada keumuman ayat pada surat Al-Maidah. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Sufyan As-Tsauri, Ibnu Abi Layla dan Daud. Juga diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud, Sa'id Al-Musayyab, Ibrahim dan Nakhai, Qatadah dan Al-Hakam. Menurut Al-Bukhari, Ali bin Al-Madini, Ibrahim An-Nakai dan As-Tsauri dalam suatu riwayat dinukilkan kepada kita bahwa seorang tuan juga dapat dibunuh karena membunuh budaknya. Hal ini berdasarkan pada keumuman atau universalitas dari hadis riwayat Al-Hasan yang berasal dari Samurah, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang membunuh budaknya maka kami akan membunuhnya. Barang siapa yang memotong budaknya maka kami akan memotongnya. Dan barang siapa yang mengebiri budaknya maka kami akan mengebirinya pula. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan 4 penyusun kitab Sunan serta Ad-Darimi tanpa menyebutkan barang siapa mengebiri hambanya maka kami akan mengebirinya pula. Tambahan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasai. At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan gharib dan disahihkan oleh Al-Hakim dengan tambahan redaksi hadis tersebut. Juga hadis ini ada yang mengatakan bahwa ini daif. Artinya didaifkan oleh Syekh Albani dalam kitab Al-Mishkat 3473. Jadi hadis ini menurut Syekh Albani adalah daif. Dulur-dulur seiman, berbeda dengan jumhur ulama, mereka mengatakan bahwa orang merdeka tidak boleh dibunuh karena membunuh seorang budaknya. Karena budak itu merupakan barang dagangan. Jika dia membunuh karena kesalahan atau perbuatan yang tidak disengaja, maka tidak diharuskan ia membayar diat atau ganti rugi.
namun dia tetap wajib membayar harga budak tersebut. Sedangkan jumhur ulama juga berpendapat bahwa seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir. Berdasarkan sebuah hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh dari Ali, bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dulur-dulur seiman, perlu diketahui bahwa tidak ada hadis sahih dan penafsiran yang bertentangan dengan hal ini. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa orang muslim boleh dibunuh karena membunuh orang kafir berdasarkan pada keumuman atau universalitas dari ayat pada surat Al-Maidah tersebut. Permasalahan berikutnya adalah Hasan dan Atta mengumpulkan bahwa dengan ayat ini seorang laki-laki tidak dapat dibunuh karena membunuh wanita. Namun jumhur ulama tidak sependapat dengan mereka karena berdalil dengan ayat dalam surat Al-Maidah dan sabda Nabi SAW, yaitu yang artinya kaum muslimin itu setara atau sebanding darahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dan dari Abdullah bin Umar dan Abu Daud dalam kitab Al-Jihad, juga diriwayatkan An-Nasai dan Ibnu Majah. Kasus berikutnya adalah menurut mazhab 4, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, serta jumhur ulama, bahwa sekelompok orang dapat dibunuh karena membunuh satu orang. Hal itu berkaitan dengan kasus seorang anak yang dibunuh oleh 7 orang. Maka Umar pun membunuh mereka semuanya sebagai hukuman. Hal ini disebabkan Umar berkata, bila penduduk, jadi dalam hal ini Umar berkata, bila penduduk San'a berkomplot membunuhnya, niscaya aku akan membunuh mereka semua. Maksudnya semua penduduk San'a tersebut yang berkelompok membunuh. Pada masa itu tidak seorang pun sahabat yang menentangnya, maksudnya menentang pendapat Umar tersebut atau kehendak Umar tersebut. Dan hal itu merupakan ijma'. Dulur-dulur seiman, dalam firman Allah yang artinya, maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah ia memaafkan dengan mengikuti cara yang baik. Dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Mengenai firman Allah tersebut di atas, menurut Mujahid dan dari Ibnu Abbas, maaf itu harus dibalas dengan diat dalam pembunuhan, baik yang dilakukan secara sengaja. Jadi maksudnya maaf itu harus dibalas dengan diat bila pembunuhan yang dilakukan tersebut adalah dengan sengaja. Hal senada juga diriwayatkan dari Abu Aliyah, Abu Sya'sa, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Atta, Al-Hasan Basri, Qatadah, dan Muqatil bin Hisham. Mereka berpendapat senada dengan pendapat yang di atas, yaitu maaf itu harus dibalas dengan diat bila dalam pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Dulur-dulur seiman, Ad-Daha meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai firman Allah, yaitu barang siapa yang mendapat suatu kebebasan dari saudaranya, yaitu dia memilih mengambil diat setelah berhak menuntut darahnya, itulah yang dimaksud dengan pemaafan. Adapun firman Allah yang artinya hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, itu maksudnya adalah si penuntut harus mengikuti dengan kebaikan jika diat itu sudah diterimanya.
Dan kalimat dalam ayat yang kita sebutkan di atas yang artinya dan hendaklah yang diberi maaf itu membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Itu maksudnya adalah berasal dari pihak pembunuh tanpa adanya tindakan yang membahayakan atau menunda-nunda pembayaran. Maksudnya di sini adalah pembayaran diatnya. Dulur-dulur seiman, Al-Hakim menukilkan dari Ibnu Abbas bahwa hendaklah si pembunuh melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Hal senada juga dikemukakan oleh Sa'id bin Jubair, Abu Sa'sa, Jabir bin Zaid, Hasan Basri, Qatadah, Atta al-Khurasani, Rabi bin Anas As-Sudi, dan Muqatil bin Hayyan. Sebenarnya durur-durur ada permasalahan juga yang lain. Bahwa berkata Imam Malik menurut riwayat Ibnul Qasim, dan ini yang masyhur, juga Imam Ibu Hanifah dan para sahabatnya, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya, mereka itu mengatakan bahwa bagi pihak wali orang yang terbunuh tidak boleh memaafkan dengan diat yang diterimanya, kecuali pihak si pembunuh rela. Sedangkan ulama lainnya berpendapat pihak wali orang yang terbunuh boleh memaafkan dengan pembayaran diat meskipun si pembunuh tidak rela atau tidak bersedia. Adapun kasus berikutnya atau permasalahan berikutnya adalah sekelompok ulama salaf berpendapat bahwa wanita tidak berhak memberi maaf. Jadi mereka itu maksudnya ulama-ulama tersebut adalah antara lain Hasan al-Basri, Qatadah, Az-Zuhri, Ibnu Subrumah, Al-Laits, dan Al-Auza'i. Namun ulama lain menentang pendapat tersebut. Dulur-dulur iman, firman Allah Azza wa Jalla yang artinya yang demikian itu merupakan suatu keringanan dari Rabb-Mu dan suatu rahmat. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya adalah disyariatkannya pengambilan diat kepada kalian dalam pembunuhan secara sengaja itu merupakan keringanan dan rahmat Allah untuk kalian. Di mana dari suatu kewajiban bagi umat sebelumnya, yaitu berupa pembunuhan atau pemaafan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dari Ibnu Abbas, diriwayatkan terhadap Bani Israel kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Dan tidak ada istilah kata maaf di kalangan mereka. Dulur-dulur seiman, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada umat Nabi Muhammad yang artinya diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang-orang merdeka dengan orang-orang merdeka, hamba saya dengan hamba saya, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan, maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hal itu merupakan suatu keringanan dari Rabb-Mu. Dulur-dulur seiman, Allah menyayangi umat ini dan memberikan makan kepada mereka dengan diat yang tidak dihalalkan bagi orang-orang sebelumnya. Bagi ahli kitab Taurat yang berlaku adalah kisos dan pemaafan tanpa adanya diat di kalangan mereka. Dan yang berlaku bagi ahli kitab, maksudnya ahli kitab Injil, adalah pemaafan. Mereka diperintahkan melakukan hal itu. Dan Allah menetapkan bagi umat ini kisos, pemaafan, dan diat. Jadi kesimpulannya adalah
bahwa jika ahli Taurat dalam hal pembunuhan ini, maka diterapkan bagi mereka adalah kisos dan pemaafan. Sedangkan bagi ahli kitab Injil, yaitu kaum Nasrani, maka mereka berlaku bagi mereka adalah pemaafan dalam kasus pembunuhan ini. Sedangkan bagi umat Muhammad, umat Islam, maka yang berlaku, yang diperintahkan dalam hal pembunuhan ini adalah kisos, pemaafan, dan diat. Hal juga dinukilkan dari Sa'id bin Jubair, Muqatil bin Hayyan, dan Rabi bin Anas. Dulur-dulur iman, firman Allah yang berarti barang siapa melampaui batas sesudah itu maka baginya siksa yang pedih. Itu maksudnya adalah barang siapa yang membunuh setelah mengambil diat dan menerima diat, maka baginya siksa yang pedih, menyakitkan, lagi keras dari Allah. Jadi di sini orang atau keluarga yang terbunuh sudah mengambil diat dan menerima diat, dan mereka tetap membunuh si pembunuh tersebut walaupun mereka sudah menerima diat dan menerima diat, dengan kata lain membalas, maka itu disebut melampaui batas. Dan bagi mereka adalah siksa yang pedih, menyakitkan, lagi keras dari Allah. Dulur-dulur seiman, firman Allah yang berbunyi, dan dalam kisah itu ada jaminan atau kelangsungan hidup bagimu, itu maksudnya dalam persyariatan kisah, yaitu hukuman mati bagi si pembunuh, terdapat hikmah yang sangat besar, yaitu kelangsungan hidup dan perlindungan diri kalian. Karena jika si pembunuh mengetahui akan dihukum mati, tentu akan menahan diri. Dan hal ini jelas terdapat jaminan kehidupan bagi jiwa. Jadi hukum kisos ini pada dasarnya adalah mempunyai hikmah yang sangat besar. Karena seseorang tidak akan mudah membunuh orang lain karena dia tahu mereka nanti akan terkena hukum kisos, yaitu akan dihukum mati juga. Dulur-dulur iman, disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu yang dimana artinya hukuman mati itu lebih tepat untuk memberantas pembunuhan. Jadi ungkapan tersebut terdapat juga di dalam Al-Quran, tetapi lebih tepat dan lebih mengena serta lebih ringkas. Jadi pada dasarnya hukuman mati atau hukuman kisos itu adalah untuk memberantas terjadinya pembunuhan. Namun ungkapan di dalam Al-Quran itu lebih tepat, lebih mengena, dan lebih ringkas. Sebagai keterangan, di antaranya bahwa perumpamaan itu tidak mengandung hal lain kecuali pemberantasan pembunuhan dengan pembunuhan. Sedang ayat di atas mencakup pembunuhan dan berbagai macam luka. Oleh karena itu perumpamaan itu memerlukan adanya dua hal yang mahzub, artinya tidak disebutkan, yaitu pembunuhan sebagai hukum kisos lebih dapat memberantas pembunuhan secara zalim. Sementara ayat tersebut tidak memerlukan hal yang tersirat seperti itu, karena ayat itu dimulai dengan suatu kabar gembira, yaitu huruf lam, dengan kata lain lakum, dan ditutup dengan berita gembira pula, yaitu kehidupan. Sedangkan perumpamaan di atas dimulai dengan pembunuhan dan diakhiri dengan pembunuhan juga. Dulur-dulur seiman, Allah telah berfirman, di mana artinya dalam kisah itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu. Menanggapi ayat tersebut,
Abul Aliyah berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan jaminan kelangsungan hidup dalam kisos. Berapa banyak orang yang tidak jadi membunuh karena takut akan dihukum mati atau hukum kisos. Juga mengenai firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Itu maksudnya adalah, hai orang-orang yang berakal dan kaum cerdik cendekia, semoga kalian menahan diri dan menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah dan perbuatan dosa. Jadi takwa di sini adalah sebutan yang mencakup segala bentuk ketaatan dan tindakan untuk menjauhi segala bentuk kemungkaran. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.